selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih hari ini kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya, dan tentunya ceria. Oke, pada pagi hari ini kembali lagi dengan Kak Bella dalam ibadah sekolah minggu GSDA Kristus Raja. Oke, adik-adik sudah siapkah nih untuk mengikuti sekolah minggu? Kalau sudah siap, mari kita mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Saya tunggu sampai semuanya siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tirukan Kak Bella berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, pada pagi hari ini tentunya kita akan memuji Tuhan. Nah, pujian apakah hari ini? Pujiannya yang mengatakan jalan bersama Yesus, yaitu jalan serta Yesus. Oke, silahkan memuji Tuhan adik-adik semua. Jalan sertanya setiap hari.
sudah memuji Tuhan? Gimana tadi memuji Tuhannya? Pada semangat kan? Tentunya harus semangat semuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tirukan Kak Bella berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saya tunggu sampai semuanya siap berdoa. Ikuti Kak Bella berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Oke, karena kita sudah berdoa, kita simak cerita firman Tuhan. Check it out. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Oke, semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Saulus dan Barnabas diutus Tuhan untuk datang di Pulau Siprus untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Jadi adik-adik semua, kita harus taat kepada Tuhan dan nanti Tuhan akan memberkati kita secara khusus dengan cara Tuhan sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3a. Kisah Para Rasul 13 ayat 3a yang berbunyi, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Oke, itu ada hafalannya untuk minggu ini ya. Jadi dibuka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3a. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Kisah Para Rasul 13 ayat 3a. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Oke, semuanya mari kita tutup Alkitab kita akhiri ibadah sekolah minggu. Untuk semuanya jangan lupa berdoa dan taat kepada Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan tirukan Kak Bella berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, semuanya terima kasih telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.